Narasi hidup memang telah diatur oleh Tuhan. Di atas ketinggian, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Terkadang, minimnya pengetahuan selalu mendorong emosi pada tingkat berlebih. Kata nekat pun selalu menjadi pengganti kata penyemangat. Memang tak ada salahnya kita memulai, namun tak ada salahnya juga kita berbenah diri sebelum memulai. Karena di atas sana, bukan hanya keindahan saja yang akan kita dapat. Setiap inci dari langkah kita akan selalu dihadapkan pada kematian. Sebelum matahari terbit, kami sudah tiba di Desa Keledung. Nuansa dingin khas pegunungan langsung saja menyeruak segala penjuru tubuh. Lantunan doa-doa dari speaker masjid pun terdengar saling bersahutan, menyadarkan insannya yang sedang tertidur lelap dari balik selimut. Jarak tempuh bis yang cukup jauh membuat tubuh ini seperti termakan oleh lelahnya perjalanan. Di sisi lain, kedua mata yang sudah ingin terpejam harus dipaksa tetap terjaga hingga siang atau bahkan hingga sore nanti. Suasana basecamp saat itu sangat ceria. Hilir mudik para pendaki terlihat sibuk mempersiapkan semua persyaratan pendakian. Selembar kertas pendaftaran pun sudah ada di genggaman tangan. Bagaikan sedang mengerjakan ujian sekolah, semua pertanyaan harus diisi dengan benar. Langit gelap kini mulai berganti terang. Matahari pun sudah tidak malu-malu lagi menampakkan sinarnya dari ufuk timur. Kabut lembut yang awalnya terlihat menutupi semesta, perlahan mulai menghilang. Dan berganti dengan hangatnya sinar kehidupan yang seakan menghipnotis kami untuk segera beranjak dari tempat peristirahatan. Jam di tangan sudah menunjukkan pukul 8 pagi. Segala doa pun sudah kami panjatkan kepada Tuhan. Selanjutnya, tinggal mental dan fisik saja yang harus kami perkuat. Bapak Lam. Untuk mengirit stamina, di awal perjalanan kami mulai dengan jasa ojek Sindoro. Dengan tarif 25.000 per orang, kami sudah tiba di pos 1 tanpa harus berjibaku dengan trik berbatu. Hanya saja, jantung kita yang harus lebih kuat. Sebab ojek di sana selalu memacu motornya tanpa peduli seperti apa jalan yang akan dilalui. Sesampainya di pos 1, tanpa banyak beristirahat lagi, di sini irama langkah pun mulai kami atur, menyusuri jalan tanah berdebu karena memang saat itu pendakian dilakukan pada musim kemarau. Cuaca yang cerah pun selalu memberikan celah untuk sang maha kehidupan mengintip dari balik pepohonan. Hutan di sini memang tidak terlalu rimbun, namun tetap saja bisa membuat kami tenang berada di sekitarnya. Jalur pendakian dari pos 1 ke pos 2 terbilang ramah. Tanjakan yang tidak terlalu curam membuat langkah kami terasa lebih ringan dari biasanya. Sesekali tingkah kocak Kerry dan Jack memaksa langkah ini harus terhenti di tengah perjalanan. Menikmati sedikit tawa sekaligus hiburan penghilang lelah. Karena beginilah sisi sebenarnya dari komunitas kami. Tak ingin penuh kepura-puraan yang memaksa tim harus keras karena suatu identitas. Setiap perjalanan kami selalu dipenuhi canda dan tawa. Namun begitu, solid lebih diutamakan dibanding ego dan tujuan. Karena seorang teman akan lebih dianggap sebagai teman ketika kita peduli dan mengerti di situasi seperti apa kita harus menepi dan memberikan bantuan.
Jalan semakin berdebu, cahaya mentari mulai terlihat meninggi. Jalur menanjak pun mulai berganti dengan turunan. Lepas turunan, jalan pun harus dipaksa berputar ke sebelah kiri melewati jurang, hingga akhirnya dipertemukan kembali dengan tanjakan. Kurang lebih 45 menit berjalan dari pos 1, sekitar pukul 8.42 menit, kami tiba di pos 2. Hiburan tiada hentinya yang dipertontonkan dari kekocakan Harry dan Jack jelas membuat perut kami sakit. Sampai akhirnya, tim pun memutuskan untuk menghabiskan waktu cukup lama di pos 2. Gimana pengalaman? Luar biasa. Ke Jawa mantap. Mana lihat Gimana rasanya? Best. Baru Best. pertama kali. awalnya Dan ngeri puha boleh. Hah? Tipu wae aya nambah. turun mesin. Matahari kian meninggi. Semua cerita dan canda sudah habis tertuang dalam sebuah tawa. Tubuh lelah pun kini sudah kembali semangat. Bergerak lurus menyusuri jalan setapak dengan kondisi jalan masih tetap berdebu. Selangkah demi selangkah kami nikmati perjalanan ini. Riuh angin yang datang selalu membawa kami pada ketenangan. Dari kontur jalan berdebu, kini mulai berganti dengan tanjakan berbatu. Suasana rimbunnya hutan perlahan sedikit menghilang. Raut wajah pun seakan enggan untuk tersenyum, tersamarkan oleh lelahnya perjalanan yang mulai terasa sedikit menyiksa. Watulongko. Adem. Mas, Watulongko. Longko banget. Mas, pesan-pesannya Watulongko. Longko. Tiada duonya. Wis mantap wis. Wis, mantap. Salah satu dari teman kami mulai terlihat kewalahan. Panggil saja Jane, ibu dua anak dengan hobi tak biasa seperti ibu-ibu pada umumnya. Jane menggeluti hobi mendaki dari masih gadis, hingga akhirnya dipertemukan dengan Erwin yang kini menjadi tulang punggung di keluarga kecilnya. Pertemuan mereka pun sungguh menarik, tanpa disengaja dan tanpa direka-reka. Berawal naik gunung, berakhir naik pelaminan. Bukankah hal ini yang menjadi perbincangan para pendaki? Dan bukankah hal ini juga yang akhirnya membuat iri para pendaki lain? Kala itu Jane terlihat murung. Raut wajahnya menandakan kesal. Beban di punggung sudah berat, harus dihadapkan dengan tanjakan yang berat juga. Ada kalanya kita perlu bersyukur dengan kondisi jalan yang tidak mulus. Sekalipun kita harus tertatih,
berjuanglah dengan keras untuk dirimu sendiri. Walaupun akhirnya air mata menjadi titik akhir sebuah emosi. Tapi percayalah, semua kerja kerasmu tidak akan sia-sia. Setelah berjibaku dengan tanjakan yang mengesalkan, akhirnya pos 3 pun mulai nampak di depan mata. Sebetulnya untuk waktu menuju senja masih terhitung lama. Entah kami yang berjalan terlalu cepat, atau kami yang berangkat mendaki terlalu pagi. Sesampainya di pos 3, tim tak terlalu banyak bercengkrama, hanya melewati deretan tenda yang sedang berkemas untuk turun. Melangkah terus menjauh melewati pos 3, hingga akhirnya kami tiba di tanjakan terakhir sebelum sunrise camp. Di tanjakan ini, lagi-lagi tentang Ica si cewek montok. Di pertengahan tanjakan, Ica mulai terlihat kesal. Mentalnya sudah terlanjur menyerah. Raut wajahnya memerah, menahan tangis agar tidak pecah. Dengan saling menguatkan, akhirnya Ica pun berhasil melewati tanjakan tersebut. Suasana sunrise camp saat itu sangat ramai pendaki. Deretan tenda berwarna-warni berjejer rapi. Hilir mudik para pendaki terlihat sibuk berkemas untuk turun. Kami tiba terlalu cepat, beberapa menit sebelum azan zuhur berkumandang. Setelah beberapa menit terbengkalai, akhirnya tenda pun dapat terpasang. Waktu menuju senja yang cukup lama membuat beberapa teman kami memilih untuk merebahkan tubuh. Sebagian lagi memilih mengobrol di hembusan angin dan kabut yang mulai menutupi semesta. Hidup ini sungguh luar biasa. Tak perlu kaya dan berlimpah harta, dengan cara sederhana pun kami bisa tertawa lepas. Bahkan tawa kami bisa lebih besar dari harta yang kami miliki. Inilah arti hidup yang sesungguhnya. Belajar seperti keluarga cemara tanpa harus memamerkan semua harta yang kami miliki. Kumaha tiris. Mantap. Pukul 2 dini hari, tubuh ini sudah kembali tersadar. Alarm handphone yang menjerit membuat jiwa yang pergi segera kembali. Raga pun dipaksa bergerilya dengan waktu. Tak peduli kantuk yang masih menyelimuti tubuh atau dingin yang terasa menusuk hingga ke tulang, raga ini harus tetap melangkah, mengantarkan sebuah rindu dan menuntaskan sebuah harapan. Kami melangkah sebelum ayam jantan berkokok. Di saat semua manusia sedang tertidur lelap, tim harus berlomba dengan waktu dan terbitnya matahari. Perjalanan menuju puncak mungkin akan lebih sulit dari sebelumnya. Jalanan berbatu dan menanjak menjadi tantangan kami selanjutnya. Di trek seperti ini, mental yang kuat lebih dibutuhkan dibandingkan fisik yang hebat. Karena sekuat dan sehebat apapun fisikmu, jika mentalmu sudah menyerah, akan lebih sulit untuk mengatur kembali irama langkah. Sebaliknya, jika fisikmu tidak terlalu kuat, tapi mentalmu masih bertahan, kamu akan mengerahkan seluruh semangat dan tenagamu, walau akhirnya mungkin akan membuatmu tertatih. Waktu tata. Waktu kata
jempol bro. Watu Tata. Watu Tata satu. Kidalang gimana? Watu Tata. Bukan mantap, Watu Tata gimana? Tata kayak Bu gimana Bu? Kayak tusukan saat ya. Mantap. Mantap. Gini lagi ya Allah. Hebat tuh. Semangat. Watu kuat Watu Tata. Watu wedus. Semakin jauh kami melangkah meninggalkan camp area, hawa dingin pun semakin terasa menyelimuti tubuh. Keringat yang kian menetes deras menjadi pertanda bahwa perjalanan kami sudah menjauh dari titik sebelumnya. Sesekali aroma belerang mulai tercium menusuk hidung. Bersamaan dengan itu, cahaya merah keemasan mulai terlihat dari ufuk timur. Semangat yang kian meredup seketika saja menjadi pulih. Pagi ini kami benar-benar seperti berlomba dengan terbitnya matahari. Tak peduli dengan lelahnya tubuh atau seberapa jauh lagi kami harus melangkah, yang jelas saat itu kami tak ingin mengalah dengan matahari. Walaupun pada kenyataannya, kami tidak akan pernah menang bila harus melawan alam. Dengan penuh lelah serta keringat yang kian memanjari tubuh, tim pun tiba di puncak Sindoro sekitar pukul 5.30 pagi. Tak begitu banyak hal yang kami lakukan, hanya duduk saja menyaksikan lukisan Tuhan pagi itu. Rasa dingin berlebih jelas membuat tubuh ini seperti terkena hipotermia. Namun pada kenyataannya, itu hanya alasan kami saja agar segera beranjak meninggalkan dinginnya puncak. Titik akhir sebuah harapan. Pendakian ini kami persembahkan untuk seorang teman. Walau kami tahu ragamu mungkin telah menyatu dengan semesta. Di sisa hidupmu yang terakhir, satu harapan pernah terlontar dari bibirmu. Melangkah jauh melintasi provinsi dengan menggunakan sepatu kebanggaanmu. Kini harapan itu telah kami tuntaskan. Di atas ketinggian yang kami rasakan hanyalah rindu. Walau pada kenyataannya, rindu kami hanya sepihak. Terima kasih untuk cerita singkat di penghujung hidupmu. Doa kami akan tetap menerangi lelap tidurmu. Puncak Sindoro, mantap! Terima kasih dan salam lestari. Sampai bertemu kembali di perjalanan kami berikutnya.